Halo sobat muda semua, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini. Kita akan belajar bersama tentang iman dan kehidupan sehari-hari, yaitu hidup sebagai kaum muda di dunia digital ini. Di sini kita juga akan menghadirkan beberapa narasumber kita yang sangat cantik, hebat, dan bijaksana. Marilah kita sambut mereka dengan meriah. Halo. Halo. Halo, selamat datang buat Selamat Stef, jumpa. teman-teman semua. Oke, baik dan teman-teman sekalian, langsung saja ya ke temanya kita. Pada hari ini kita akan berbincang bersama tentang hidup sebagai kaum muda di tengah dunia digital ini. Tentunya di tengah dunia digital ini, apalagi bagi kaum muda, banyak sekali tantangan yang dihadapi mereka. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa tantangan terbesar bagi kaum muda dalam kehidupan iman di era digital ini? Ya, itu betul banget itu kalau bagi orang muda itu kan untuk media sosial itu kan sangat dekat. Nah, saya melihat itu media sosial itu seperti dua senjata uang. Satu sisi kita bisa melihat banyak hal-hal yang baik, positif, video rohani yang bisa kita lihat. Namun satu sisi lain, dan ini merupakan tantangan terbesar, ada distraksi scrolling yang tanpa batas. Artinya di situ membuat kita seperti lupa akan semuanya. Jadi sebenarnya di sosial itu dapat dilihat tidak buruk ya, kalau kita biasa dalam menggunakannya. Baik, terima kasih Ustaz. Dari tantangan tadi juga sering sekali iman dan identitas kaum muda itu agak goyang ya. Lalu yang saya tanyakan adalah gimana sih cara kita sebagai kaum muda nih untuk menjaga identitas iman kita di tengah tekanan Jadi untuk dengan zaman tidak pengaruh krisis, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yakni, kita itu pastinya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua itu, kita itu harus hidup dengan kebenaran dan kejujuran. Serta kita harus menentukan sikap kasih, ya tentunya melalui sikap kepedulian kita terhadap sesama. Ini juga terdapat dalam dokumen gereja perspektif yang dikeluarkan pada tahun 2019. Selain itu, Paus Franciscus juga menekankan bahwa pemuda adalah kekuatan pembaruan gereja. Betul. baik terima kasih Kak dari jawabannya menarik ya. Namun di praktek nyatanya bagi kaum muda untuk bertumbuh secara rohani dan era digital ini, bagaimana sih atau apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan kaum muda supaya tetap bertumbuh secara rohani di era digital ini? Nah, menurut saya itu hal kecil yang 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 perlu kalau kita itu dapat kita mulai dari membentuk kebiasaan harian. Dari itu kita misalnya kan biasa kita tuh bangun langsung pegang HP, bagian kita atau apa lah yang mungkin bukan untuk kita menyediakan waktu untuk mungkin berdoa, sebelum beranjak dari tempat tidur, lalu kemudian kita langsung untuk ya minimal 5 menit atau 10 menit untuk baca kitab suci begitu. Lalu dalam Matius bab 1 ayat 22 yang saya lihat awal itu ada dikatakan bahwa jika kamu percaya berdoa kamu itu maka kamu akan memperolehnya. Apa yang kamu minta dalam doa kamu itu kamu akan memperolehnya begitu. Kemudian selain dari hal itu, ini kelihatan seperti sederhana, tetapi itu membantu kita untuk menjalankan hari-hari kita, yang kita dalam gitu. Lalu mungkin juga bisa kita mencoba untuk melihat konten-konten yang kita konsumsi setiap hari. Baiknya itu kita memilih itu yang membangun iman kita, membangun diri kita lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan gitu. Sehingga kita juga ketika ingin membuat konten itu hal yang baik atau yang bisa membangun orang lain dan orang lain juga ketika melihat konten kita itu menjadi semakin beriman, terus kita lebih strong gitu ya. Kalau dari saya sih melihat dari sisi disiplinan. Nah, dari sini kamu juga bisa membuat batasan waktu dalam menghilangkan gadget, terutama saat berkumpul dengan keluarga, teman, dan saat tidak tiba-tiba itu kalau misalnya dari sini telepon dan sangkaan kita. Dan media sosial atau gadget juga bisa kita integrasikan untuk membangun iman kita melalui menggunakan podcast atau fokus rohani atau juga mendengarkan dulu saat di perjalanan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa gadget itu atau media digital itu tidak perlu kita jauhi, tapi kita mengatakan itu pertumbuhan spiritualitas kita. Nah, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, mengatakan bahwa karena masa depan. Terima kasih. Ada lagi dari abangmu? Tepat sekali kita merasa lebih dekat kepada media sosial, tapi sebenarnya tidak itu kejadian. Langkah baiknya adalah kita itu harusnya terlibat dalam komunitas nyata seperti kelompok, pelayanan, dan
menentukan diri di akhir hari. Misalnya, apa yang saya lihat di media sosial pada hari ini, apakah itu menjadi jenjang atau mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Dari situ kita sadar bahwa Tuhan kita itu berhidup atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih. Jawaban-jawabannya sangat menarik dan luar biasa ya. Oh, ini sangat mendalam nih bicara mendalamnya. Nah, dari jawaban kakak-kakak tadi dan Ustaz tadi juga, di sini kita akan coba melihat bagaimana sih peran gereja untuk menjangkau kaum muda di era digital ini. Maka ada pertanyaan saya ini. Kalau di sisi pastoral itu sendiri, apa yang bisa dilakukan pendamping atau gereja untuk menjangkau kaum muda di zaman sekarang? Nah, bagi saya sendiri kalau melihat orang muda yang dekat dengan digital itu, peran pendamping itu sangat penting. Nah, tentunya itu bisa membuat perkumpulan orang muda dengan membuat berbagai kegiatan seperti ya memvideokan aktivitas OMK pada saat itu, kemudian melakukan podcast rohani, kemudian membuat postingan retret ataupun perkumpulan ibadat OMK itu sendiri, sehingga juga dalam komunitas kecil ini para pemuda itu bisa menjalin komunikasi yang baik, bukan hanya di sini, tapi juga dengan OMK yang lain di luar daerah mereka, begitu. Jadi itu sangat baik untuk dilakukan oleh pendamping dan sedianya itu ya dilanjutkan terus menerus sehingga iman kaum muda itu semakin hari semakin berkembang dan dekat dengan digital dan mengaplikasikannya itu dan membuat di media sosial mereka itu dengan hal-hal yang positif seperti kata-kata teman-teman saya. Kalau kita ada pertemuan orang muda sebelumnya, mungkin tahun 2016 itu itu tuh itu perlu memiliki hati yang terbuka lalu mau menjadi mempromosikan perdamaian untuk dunia. Lalu dalam ide tahun 2023 di Portugal, saya sudah mengatakan bahwa orang muda itu perlu untuk aktif dalam kegiatan di gereja dan juga di masyarakat. Kamu itu lebih membutuhkan sosok yang misalnya tadi mendampingi dan berjalan di tengah mereka sehingga membutuhkan pendamping. Tetapi pendampingnya ini dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan mereka seperti itu. Ini juga bisa melalui hal sederhana seperti kita yang bersedia mendengarkan dan mendampingi. Karena ketika kita merasa didengar dan dihargai, ini bisa membuka jalan agar komunitas semakin dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau menurut saya, gereja itu harus menjadi ruang yang aman dan inklusif. Gereja itu harus menyediakan atau memberi pendamping bagi kaum muda yang mau mendengarkan dan juga memberi ruang bagi mereka agar mereka tidak merasa dihakimi saat mereka datang ke gereja dan mereka berani untuk jujur apa yang mereka alami untuk persembuhan. Menurut saya juga tidak berbeda dari yang orang. Setiap sendiri itu harus membangun ruang untuk orang muda, melibatkan mereka dalam pelayanan dan menjadikan mereka sebagai subjek sebagai objek, tapi melibatkan mereka sebagai subjek dan mengingatkan mereka untuk hidup dalam pelayanan seperti musik, kreasi dan lain-lainnya kan, supaya mereka merasa terikat di dalam gereja itu. Baik, teman-teman kita sekalian, dalam program kita ini ya, menarik yang sangat dalam sekali. Dan ternyata banyak sekali ya tantangan, kendala, bagaimana di tengah era kita ini gitu. Dan juga sebagaimana kita tetap menjaga relasi dengan Tuhan dan bersama di dalam era kita. Nah, teman-teman sudah cukup kita panjang lebar bicara hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk berbagi pengalaman dan bagaimana pemahaman kita semua tentang kaum muda di era digital. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, kaum muda. Sudah panjang lebar tadi kita berbicara tentang bagaimana tantangan atau bagaimana kaum muda di tengah digital ini. Bagi teman-teman sekalian harus ingat bahwa digital itu tidak harus dijauhi, tetapi juga kita harus bisa menggunakannya dengan bijak dan disiplin. Seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa kita menggunakannya di dalam waktu yang tepat dan menggunakan media sosial itu untuk menjadi bagian dari pelayanan kita, pewartaan kita, atau menjadi saksi firman kita. Seperti yang dikatakan Pak Fransiskus juga, kita tidak boleh menjauhinya, tetapi kita mendekatkan diri dan bisa menggunakannya dengan baik. Semoga melalui podcast kita kali ini, kita belajar tentang bagaimana kaum muda di tengah era digital bisa membawa pembaruan atau menguatkan iman para teman-teman kaum muda semua dimanapun berada, agar bisa menjadi kaum muda yang bijak dan
kaum muda yang pintar dan disiplin dalam menggunakan media sosial. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.